Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar untuk sholat maghrib yang dirahmati Allah. Mari sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menunggu waktu berbuka puasa dan sholat maghrib. Salam wassalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan yang kemarin tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya adalah gorim. Gorim itu yang banyak hutang tetapi untuk kepentingan misalnya membangun sekolah, madrasah, membangun masjid, musola dan sebagainya, sehingga ia banyak hutang, maka orang seperti itu yang menanggung hutang untuk pembangunan masjid misalnya, maka berhak menerima zakat supaya bisa membayar hutangnya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah. Nah, orang seperti ini berhak mendapatkan zakat. Dan yang kedelapan adalah musafir yang berpergian, Ibnu Sabil, bepergian tetapi dengan tujuan yang baik, bukan untuk maksiat. Jadi dari rumah mau pergi jauh tetapi tujuannya adalah silaturahim misalnya, atau mudik, atau tujuan lainnya yang baik yang tidak bertentangan dengan agama, ini disebut Ibnu Sabil. Jamaah yang berbahagia, inilah
kedelapan golongan yang berhak mendapat zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Sehingga misalnya kalau ibnu sabil kekurangan sangu misalnya, bisa untuk melanjutkan perjalanannya dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan baik. Oleh karena itu, mari yang mempunyai harta yang bisa mencapai 1 nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kembali kepada kemarin tentang apa ya, tentang panitia. Panitia zakat itu harus mendapatkan apa yang disebut dengan surat keputusan. Kalau mendapat surat keputusan maka disebut amil atau orang yang membagikan zakat, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Zakat yang sebaiknya diberikan kepada siapa? Nah, golongan yang berhak atau yang benar-benar, golongan ini meliputi fakir, miskin, dan golongan disebut dalam Al-Quran. Nah, itu yang berhak menerima. Apakah janda dan anak yatim wajib menerima zakat fitrah? Jika seseorang memiliki tanggungan seperti anak yatim atau kerabat yang tidak mampu, maka ia berkewajiban membayar zakat fitrah untuk mereka, ditanggungkan ya, membayar zakatnya. Maka ada anak yatim kok tidak mampu, maka kerabatnya yang terdekat harus menanggungkan atau membayarkan zakatnya. Jemaah yang berbahagia, jika seseorang memiliki cukup uang dan memiliki nisab, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk zakat dalam kasus seorang janda atau anak yatim. Mereka hanya memenuhi syarat untuk zakat selama mereka tidak memiliki cukup uang yang jumlahnya mencapai nilai ambang nisab. Kemudian setelah kita berzakat, kemudian juga kalau tidak memenuhi nisab, maka kita dianjurkan untuk berinfak atau sedekah. Karena orang yang bersedekah itu akan mendapat ganti dari Allah SWT 10 kali lipat. Misalnya berinfak 10.000, maka Allah pasti mengganti 100.000. Dan ini sudah terbukti, dan saya juga sering melaksanakan itu, melakukan. Saya karena mungkin dulu saya tidak mempunyai harta yang senisab atau yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka saya hanya berinfak atau bersedekah. Maka infak saya diijoli, diberi apa itu nama, ganti oleh Allah SWT 10 kali lipat. Ya, karena dulu itu perbulan saya pernah infak 50.000. 50.000 itu kan gantinya 500.000. Nah, terdapat dari mana? Alhamdulillah ternyata betul. Saya infakkan, sedekahkan 50.000 kepada orang miskin, ternyata diganti betul.
Setelah saya tidak punya uang karena tinggal 50.000 tak infakkan, ditelepon oleh seseorang, anu minta tolong Pak Rahmat, minta tolong besok saya diantar ke Solo. Nah, saya disuruh nyupiri, alhamdulillah setelah selesai mendapat eh, bayaran 150.000. Kemudian kan masih 350.000. Dari mana? Datang lagi, apa itu namanya, eh, perintah untuk membuat dekorasi. Dulu itu dekorasi tidak seperti sekarang, tinggal pesen, tinggal bilang gawe noiki. Dulu harus membuat tulisan dengan kertas yang ditulis dengan uh, ditempelkan di kain. Nah, itu mendapat 100.000, sudah 250.000. Dan kemudian dari uh, setelah mendapat 250.000, akhirnya genepi 500 biaya. Nah, kebetulan waktu itu Buis tindak haji. Nah, teman saya yang di Winong punya pengajian yang biasanya diisi oleh Buis. Nah, karena Buis tindak haji, maka saya disuruh, alhamdulillah 250.000 honornya, sehingga untuk bisa roh orang zakat akhirnya lengkap 500.000. Dan itu dengan itu, dan tidak itu saja, sering saya lakukan, ya walaupun saya tidak menghitungnya, tetapi Allah pasti akan memberi ganti dengan ganti 10 kali lipat. Bahkan di surat Al-Baqarah itu 700 kali lipat kalau kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Artinya jalan yang benar, maka Allah akan mengganti 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Waktu lungu sholat maghrib sudah berbunyi, maka sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa amtatu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.